Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan Ustadz Rahmat di acara podcast Al-Irsyad Juara. Tempat di mana kita dapat menambah wawasan kita tentunya dengan berbagai narasumber yang luar biasa. Alhamdulillah kali ini kita kedatangan sosok yang sangat terkenal. Terkenal bukan hanya di bumi tapi juga di langit. Siapa lagi? Kita sambut beliau, Bapak Rafiuddin Firdaus. Assalamualaikum Pak Rafi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya yang sudah diluangkan untuk hadir di podcast Al-Irsyad Juara ini. Walaupun di tengah padatnya kesibukan nih, saya dengar-dengar habis ini mau langsung berangkat lagi. Iya, Masya Allah. Tapi alhamdulillah teman-teman, Pak Rafiuddin ini bersedia untuk berbagi pengalaman yang luar biasa bersama kita. Tentunya hanya di podcast Al-Irsyad Juara. Siap, siap. Pak Rafi, Siap. Masya Allah. Ini kalau kita lihat beberapa referensi yang kita dapat nih, Siap. ini Pak Rafi ini merupakan sosok yang luar biasa sekali nih. Dan bisa di luar ya? Biasa di luar ya. yang kita kenal nih Pak Rafi ini seorang pengusaha muda yang sukses. Alhamdulillah. Masya Allah. Amin, amin. Doa. Sebagai CEO Jalur Langit Group yang memiliki banyak sekali anak cabang perusahaan nih Pak Rafi. Amin. Ada di Sanema Tour and Travel, konsultan, sertifikat layak fungsi dan perizinan, Citanusa Kontraktor, Mitra Delta Parking, dan di Karawang Peduli. Alhamdulillah. Masya Allah ya. Ini bukan hanya sekedar sukses di bumi ini. Namanya aja udah jalur langit. Masya Allah. Itu ada filosofinya itu nanti. Ada filosofinya ya. Iya. Oke. Itu nanti akan kita kupas. Enggak sekarang dulu, biar pemirsa di rumah pada penasaran. Baik, Ya. baik, baik. Dan yang lebih hebatnya lagi, ini ada satu lagi peran Bapak Rafiuddin ini yang lebih luar biasa daripada yang lain yang tadi sudah disebutkan ya. Yaitu beliau sebagai wali santri dari Ananda Raisya Deviana Altopunisa kelas 3 SDIT Al-Irsyad Al-Islamiyah Karawang. Selamat Bapak Rafi, Bapak terpilih menjadi keluarga besar di Al-Irsyad Al-Islamiyah Karawang. Tentunya ini sebagai investasi bukan hanya di bumi, Siap. bukan hanya investasi di dunia, tapi juga investasi di akhirat. Masya Allah. Boleh dong Pak Rafi diceritakan nih ke kita bagaimana sih bisa sampai berada di posisi yang sehebat ini? Boleh dong Pak. Ya tentunya semua berproses ya, tidak ada yang instan gitu ya. Ya saya datang Karawang juga sebagai pendatang. Ya. Kebetulan yang utama memang saya tuh dari dulu itu senang di dunia sosial. Ya, jadi alhamdulillah ya Allah takdirkan saya berkeliling nih, hadir di beberapa bencana baik nasional dan internasional gitu. Nah prinsipnya kalau saya kenapa nanti berhubungan dengan isi usaha gitu ya, karena saya berpikir bahwa hal sederhana kan, kalau kita ngurusin orang nggak mungkin Allah nggak ngurusin kita gitu. Betul. Kalau kita ngebantu orang nggak mungkin Allah nggak bantu kita gitu. Nah itu menjadi prinsip saya gitu. Jadi saat kita memudahkan orang pasti Allah memudahkan urusan kita. Ya, jadi semua usaha yang saya jalani hari ini gitu ya, itu semua atas izin Allah dan itu semua mengalir gitu. Masya Allah. Yang penting saya berdoa selalu sama Allah, ya Allah saya pertemukan saya dengan orang-orang baik aja. Gitu ya. Jadi itu yang mengawali gitu ya, karena saya pribadi kenapa senang di sosial ya, berawal dari saya pribadi adalah korban bencana kemanusiaan. Ya, jadi saya sebenarnya kan saya dari Aceh. Ibu saya Aceh, bapak saya Banten gitu ya. Nah, waktu 97 ketika Pak Harto lengser itu kan terjadi gap ya. Nah, salah satunya adalah kami korban gitu. Nah, kami itu korban konflik. Terus kita itu sempat mengungsi di Medan, hampir 6 bulan itu hidup di tenda. Nah jadi saya merasakan tuh
gimana kita tuh jadi seorang korban dari bencana alam atau penyitas ya seperti itu, saya nggak enak gitu. Nah dari situ saya mulai ketika pernah mengalami itu ternyata kita menjadi korban bencana alam atau sesuatu kita nggak enak gitu. Nah itu saya mulai mewakafkan diri untuk hadir di situ gitu kan. Di samping kita juga karena saya senang usaha ya alhamdulillah. Jadi ternyata salah satunya adalah kenapa nama Jarul Langit itu ada ya, ternyata memang usaha itu tidak hanya soal hitung-hitungan gitu, tidak hanya soal untung rugi gitu, tapi kita ada cara-cara lain gitu yang ternyata tidak bisa dihitung oleh kalkulator atau manusia gitu kan. Jadi ya alhamdulillah sampai hari ini ya tetap saya menyeimbangkan bahwa sesibuk apapun ya dunia usaha tetap ada gitu. Ya kayak kemarin kita baru pulang dari Jordan sama Mesir menyerahkan ambulan untuk Palestina, kemarin itu kita alhamdulillah. Terus kita soalnya awal ini kita bareng-bareng dengan anggota DPR RI diinisiasi oleh Pak Madani Alisera untuk berangkat bareng-bareng dengan semua NGO Indonesia itu untuk berangkat ke Gaza. Mudah-mudahan bisa dimudahkan untuk masuk ke Gaza. Ya gitu. Berarti lebih untuk bisnisnya ini justru untuk meraih langitnya tadi ya. Betul. Masya Allah, intan surullah yang seru ya. Jadi ketika kita menolong agama Allah, Allah yang bakal menolong kita ya Pak Rafi. Dan tentunya ini merupakan satu pengalaman yang berharga berarti ya Pak Rafi, terutama di dunia sosial ini, karena memang maaf gitu kan Pak Rafi pernah mengalami gitu kan, pernah merasakan bagaimana sih kesulitan orang, kesusahan orang terutama ketika terkena musibah, dan itu yang melatar belakangi Pak Rafi untuk bisa langsung terjun. Bagaimana sekarang diberikan kelebihan oleh Allah, jadi untuk langsung aksi menolongnya itu. Masya Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Terus Pak Rafi nih, kira-kira untuk di antara bisnis-bisnis yang saat ini sedang dijalani, terutama untuk tadi support system ya, untuk support system di dunia sosialnya, kira-kira ada nggak sih satu kendala ataupun hal-hal yang mungkin Allah sedang uji lagi nih gitu kan, yang awalnya pengen membantu sekarang diuji lagi, kira-kira gimana tuh kalau menurut Pak? Ya pasti ada ya, sampai hari ini kan permasalahan kita pasti di SDM ya, apalagi tantangan di sekarang di Gen Z ini kan ya. Itu tantangan tersendiri ya, punya tersendiri. Tapi lagi-lagi ya itu sebuah tantangan buat kita sebagai pengusaha gitu ya. Makanya kalau saya pasti semua staff-staff saya gitu ya, ataupun mitra kami itu kita sekolahkan itu, rajin untuk kita kita upgrade secara knowledge, skill gitu kan. Kita ikut pelatihan-pelatihan berhubungan dengan bisnis yang kita jalani gitu. Karena di era sekarang kalau nggak kita melakukan sebuah inovasi ya, sebuah terobosan, tertinggal gitu. Betul. Apapun produk yang kita jual gitu. Karena basically gitu ya, kalau bicara usaha itu pengalaman saya gitu ya, cuma 2 jurusnya gitu. Bisa dagang, bisa ngelola uang. Nah, jadi kalau orang udah basicnya bisa dagang, produk apapun yang dipegang insya Allah bisa menghasilkan. Nah, tinggal nanti hasilnya nih, ketika dia berhasil ada menghasilkan dari dagang dia itu gitu, selling dia itu gitu kan, nah bisa nggak mengolah uang gitu. Nah, jadi menurut saya ilmu ini 2 ilmu ini bisa dipisahkan ya. Bisa gitu. Gitu. Jadi di manajemen kami insya Allah ya, tim kita selalu kita upgrade semua untuk beradaptasi dengan teknologi, sehingga ya kita harus tidak hanya tumbuh kalau bicara bisnis, tapi siap berdaya saing. Masya Allah. Jadi sebelum terjun itu memang dioptimalkan dulu dari SDM-nya ya Pak Haji ya. Jadi memang untuk bisa memiliki banyak anak cabang perusahaan ini ya, tentunya perlu SDM yang berkualitas ya. Salah satunya adalah dengan tadi ada program disekolahkan terlebih dahulu ya SDM-nya gitu ya. Masya Allah, luar biasa sekali Pak Haji. Nah, baik para pemirsa dimanapun Anda berada, sekilas tadi mungkin baru kita ketahui sedikit tentang Bapak Rafiuddin Firdaus. Untuk lebih lanjut, kita akan bincang-bincang setelah pesan-pesan berikut ini. Mulai tahun ajaran ini sudah ada pemisahan gedung loh. Ada gedung Banin khusus siswa laki-laki dimulai dari kelas 4 SD dan gedung Bana khusus siswi perempuan. tak hanya itu, di sini banyak fasilitas yang bikin nyaman. Yuk kita lihat satu persatu. Ini dia masjid kami yang nyaman dan luas. Ada ATM Center yang praktis dan memudahkan.
Di Irsyadin Mart, kamu bisa membeli berbagai jajanan sehat. Student Smart Card memudahkan kamu mengakses seluruh fasilitas di sekolah seperti Irsyadin Mart, kafeteria, dan perpustakaan. Praktis dan modern. ini ruang tunggu admission office. Tempat yang nyaman untuk para tamu. Disambut para staf yang ramah untuk administrasi dan keuangan. Bagi santri TKIT, ada playground indoor dan outdoor loh. Di kafeteria, banyak pilihan makanan yang sehat dan lezat. Kamu bisa memilih makanan favorit dan makan bersama teman-teman. Ini Irsyadin Waterpool, kolam renang yang asik untuk berlatih renang dan Tempat bermainnya adik-adik kecil. Okay, please run the native speaker. di laboratorium bahasa kami dilengkapi dengan berbagai alat untuk mempelajari bahasa asing. Dengan lebih mudah dan menyenangkan. Book. Di laboratorium komputer, kami bisa belajar coding, membuat desain, dan banyak lagi. Fasilitas terbaru untuk menunjang belajar teknologi. And then you should trace this word. Ruang kelas kami selalu dilengkapi AC sehingga membuat dapat suatu pengalaman berharga nih. Apa sih yang memotivasi para Rapi tadi hingga akhirnya bisa menjadikan bisnis ini sebagai wasilah, sebagai pelantara untuk meraih jalur langitnya tadi. Nah, di antara beberapa peran para Rapi tadi mungkin yang luar biasa tadi kita sampaikan, ada lagi peran yang hebat, terutama sebagai wali santri dari Ananda Raisya Deviana ataupun Nisa nih, yang Bapak percayakan ke sekolah kami Al-Irsyad Al-Islamiyah Karawang. Selamat datang Pak di keluarga besar Al-Irsyad Al-Islamiyah Karawang. Terima kasih udah diangkat. Masya Allah, alhamdulillah. Kira-kira apa nih Pak yang menjadi motivasi Pak Rapi memilih Al-Irsyad Pak sebagai pendidikan Ananda? Ya tentunya banyak alasan ya, karena kita juga sebagai orang tua itu pendidikan adalah gerbang, ya, pasti ingin yang terbaik buat anaknya. Itu mimpi gitu kan, gitu ya. Ya saya sendiri mulai di sini, ini di Al-Irsyad ini pendidikannya menyeluruh ya, holistik gitu ya. Tidak hanya berpikir soal kecerdasan intelektual atau akademik ya, tapi ada juga dari sisi pembentukan karakter gitu. Nah ini yang utama gitu ya, karena hari ini di negara kita ini orang cerdas banyak, orang cerdas yang berkarakter ini itu yang susah gitu. Kalau orang ikut kerja secara intelektual bukan pinter gitu, bisa karakter ya itu juga susah gitu. Dan kami juga sempat ngalami hal seperti itu. Jadi saya melihat Al-Irsyad ini alhamdulillah gitu ya, secara konsep pendidikannya gitu ya berimbang lah gitu, dan memang harus itu dipertahankan gitu ya. Pemahaman nilai keagamaannya itu lebih diperkuat lah, lebih dikuatkan lagi sih ya. Jadi cukup bagus lah seperti itu gitu. Dan itu yang membuat saya memilih ya menyalurkan anak saya yang ketiga ini di sini insyaallah. Dan nanti insyaallah selanjutnya juga Alhamdulillah. Langsung kita waiting list nih. Sudah berdiskon ya. Dapat diskon dong, tentunya dong. Apalagi waiting list dari sekarang ya. Diskonnya nanti gampang itu bisa diatur. Jalur langit diskonnya. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi seimbang mungkin ya Pak Rapi ya, dengan passion Pak Rapi tadi yang menjadikan sebagai awalan itu akhirat gitu kan, yang memang fokus untuk akhirat. Cara meraihnya akhirat itu dengan apa? Dengan memanfaatkan dunia tadi ya. Salah satunya tadi dengan kepercayaan Pak Rapi kepada Al-Irsyad untuk menyekolahkan Ananda, terutama untuk meraih akhiratnya. Dengan cara apa? Dengan menyekolahkan di jenjang pendidikan di Al-Irsyad. Masya Allah. Pak Rapi, kira-kira untuk Ananda Raisya Deviana ataupun Nisa ini nih, saya panggilnya siapa nih Ananda nih? Raisya. Ananda Raisya. Sering cerita nggak ke Pak Rapi gitu kan? Ada apa sih? Ayah aku di sekolah
ngapain aja? Manggil apa nih? Ayah. Ayah. Manggil ayah. Ayah. Habis kegiatan apa nih? Sering cerita nggak? Pastilah gitu ya. Salah satunya apa nih Pak Yang Rabi? pasti saya ngelihat dia di sini spirit ya, motivasi belajar cukup tinggi. Masya Allah. Ya, jadi sekarang walaupun dia capek ya, gitu ya, karena bukan lingkungannya ini memicu dia untuk bersaing gitu ya. Nah itu saya lihat tuh dia harus ikut ini ikut cukup banyak kegiatan yang dilakukan, termasuk bimbel-bimbel di luar gitu. Karena di dalam ini mungkin memang persaingannya lumayan gitu kan dengan dia gitu. Ya, jadi saya lihat dia dari sisi prestasi belajarnya, motivasinya cukup tinggi gitu ya. Ya banyak dia ceritakan ke saya tentang kegiatan di sini gitu, terus lingkungannya juga gitu kan, teman-temannya gitu sampai hafal itu semua. Ya luar biasa lah. Masya Terima kasih Allah. Pak Rizal nih sudah menjadi berkolaborasi lah ya dengan kami orang tua gitu ya. Oh baik ya. Kalau terkait hubungan gini Pak Rafi, hubungan antara sekolah dengan orang tua yang dibangun dalam hal ini melalui wali kelas nih, gimana menurut Pak Rafi? Ya alhamdulillah ya, kebetulan istri saya sering mengikuti juga kegiatan-kegiatannya, dan itu memang harus dibutuhkan ya, karena tanggung jawab anak ini tidak hanya di dunia sekolah gitu kan, tapi lingkungan keluarga ini juga cukup berpengaruh gitu. Ya ini harus ada juga ya mungkin sekolah buat orang tuanya gitu, dalam bentuk ya edukasi apa nanti seminar ataupun nanti talk show ya, agar ada keseimbangan gitu. Kan tidak hanya anak yang sekolah ya, jadi orang tua juga harus sekolah gitu. Betul. Di tengah kesibukan apapun gitu kan gitu. Jadi bahasanya para pemirsa sekalian, kita tuh dapat bonus kalau menyekolahkan anak-anak di Al-Irsyad, juga sebagai orang tua juga punya bonus untuk kembali sekolah. Walaupun mungkin nggak bergelar strata mungkin ya, tapi ada pendidikan yang harus kita sinergitas bersama antara orang tua dan sekolah gitu Pak. Nah kira-kira Pak Haji, dari untuk lebih kepada bakat minat Ananda nih, kira-kira kalau dari Pak Rafi sendiri bagaimana tuh untuk mengarahkan Ananda? Ya, dia kalau anak saya insya Allah ya, karena memang dia punya keinginan cita menjadi dokter ya. Masya Allah. Itu menjadi goal kami berdua, maksudnya kita di keluarga sepakat gitu ya. Kebetulan anak saya 3 orang ini cita-citanya ingin menjadi dokter gitu. Jadi ya alhamdulillah bakatnya sudah kami nanti ke situ, jadi kami orang tua mensupport gitu. Ya, bagaimana keinginan dia itu bisa tercapai lah gitu ya. Kita dukung dengan berbagai ya itu mensupport kebutuhan dia apa gitu, insya Allah gitu. Masuk dengan bimbel belajar ataupun dengan buku-buku yang dibutuhkannya, insya Allah kita sebagai keluarga akan mendukung penuh lah. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi dokter yang barangkali nanti bisa berperan bersama ayah. Itu mimpi saya. Wah, Masya Allah. Mungkin nanti ketika Bisa aksi sosial bareng ya. Kalau saya masih ada umur gitu kan bisa aksi bareng gitu. Dan itu anak saya udah pernah saya bawa ke Lombok, ke Palu, ke Palu tuh gempa Palu, banjir Kalimantan, saya bawa anak-anak saya biar langsung merasakan gitu. Gimana tuh responnya? Ya mereka senang ya, karena memang kalau bicara sosial itu nggak bisa teori gitu, tapi dengan melihat langsung terlibat langsung itu, ya itu lebih terasa feelnya gitu. Ya menyaksikan langsung orang tidur di tenda, orang yang lapar, itu berbeda gitu. Sehingga kepekaan itu ya saya kira muncul gitu dalam mereka gitu. Karena berada merasakan langsung di situ ya. Sehingga anak-anak kadang-kadang kalau justru di rumah tuh kadang-kadang mereka lucu, kalau ada bencana mereka nanya ke saya, ayah nggak berangkat ya, saya usir gitu ya. Disuruh berangkat ya jadi. Karena keseringan gitu kan seperti itu gitu. Ya, termasuk sering di lingkungan keluarga itu kalau mereka punya tabungan, ketika ada mood mereka ini kayaknya harus dibantu, ayo mereka tuh Masya Allah. mengeluarkan gitu. Dari uang tabungan mereka sendiri ya. Gitu. Memilih untuk seperti itu. Berarti jiwa sosialnya udah mulai terbangun sejak dini ya Pak Haji. Masya Allah ya. Pernah ya mereka yang minta, ayah aku ikut dong, pengen ikut ke kegiatan ayah. Ya sering gitu. Masya Allah. Ya, cuma saya kan sebagai orang tua ya tadi melihat bencana seperti apa gitu. Kayak kemarin misalnya waktu yang Sukabumi saya ajak gitu. Kan tidak terlalu parah 3 malam di sana gitu. Ikut tidur di tenda gitu ya. Merasakan lah bareng-bareng Masya Allah. makan gitu. Karena itu menurut saya itu pembelajaran berharga adalah ketika kita di lapangan. Karena ilmu sosial itu nggak bisa dengan teori gitu. Kayak gitu. Jadi langsung praktik, langsung bukan hanya sekedar 3D ya, bukan hanya virtual tapi langsung merasakan bagaimana, dan itu berdampak kepada jiwa sosialnya Ananda ya berarti ya. Masya Allah.
kita dapat informasi juga ya, mungkin karena kepekaan tersebut ya, kadang kita juga dapat informasi anak-anak ketika ada teman yang mengalami kesulitan segala macam itu langsung auto respon kepekaan, karena memang pendidikan itu ya harus sinergi ya. Di sekolah kita ajarkan untuk kepekaan kepada sosial, kepada teman, dan di rumah juga orang tua mengajarkan, apalagi secara langsung nih para pemirsa, langsung diajak ke sumbernya, ke lokasinya, Masya Allah ya. Dan ada kekhawatiran nggak Pak Rafi? Ya khawatir ada, cuma kan kita juga udah mengantisipasi ya. Nantinya memilah gitu, makanya lokasi yang kira-kira ketika kita mau ke bencana itu, oh ini kira-kira dampaknya gimana tuh udah kita pertimbangkan. Jadi kayak misalnya udah aman ya udah kita ajar. Jadi biasanya kalau di bencana itu kan ada fase emergensi gitu kan, ada relief, ada recovery. Nah, mungkin mereka bisa masuk di dua fase ini, relief sama recovery, jadi udah lebih aman. Kalau emergensi ini evakuasi itu masih berat lah untuk anak-anak kayak gitu. Dulu kan pernah ya di Riset juga kalau nggak salah terlibat yang di Cianjur kalau nggak salah, yang di Cianjur, bangun masjid ya kalau nggak salah. Iya. Ya, alhamdulillah. Kita juga pernah bekerja sama juga kan dengan Karang Peduli ya di beberapa acara juga, alhamdulillah, karena kita juga sekarang memiliki Laznas, alhamdulillah, Laznas Al Irsyad, jadi mungkin bisa bersinergitasnya lebih kita pererat kembali. Harus, karena di bencana sosial kemanusiaan itu kita bareng-bareng aja masih banyak PR. Betul. Nah apalagi sendiri gitu. Betul. Jadi memang harus sama-sama ya Pak. Karena memang biar masuk surganya bareng-bareng. Nah itu betul. Biar nggak sendiri masuk surganya. Jadi masuk surganya biar bareng-bareng. Di dunia kita bersama, kita juga wasilah biar bisa bersama di surga ya. Pak Rafi, kira-kira nih kalau untuk dampak yang sudah bisa dirasakan ya dari pendidikan Al Irsyad yang sudah diberikan kepada Ananda, dampak yang sudah mulai terlihat dan dirasakan oleh keluarga itu apa Pak Rafi? Yang pertama kalau anak saya Raisa ya, tadi motivasi belajarnya. Yang kedua jiwa ngomongnya. Oh ya, jadi alhamdulillah udah nggak malu tuh gitu ya kalau adiknya butuh apa gitu ya. Terus mau juga melakukan ya kayak jebokin adiknya. Usia berapa tuh Pak? Raisa sekarang. Adiknya Raisa. Setahun 7 bulan. Oh, setahun 7 bulan, masih kecil ya? Ada adiknya lagi ya, 4 tahun gitu kan. Itu yang saya kerasa tuh jiwa sabarnya juga udah mulai. Sabarnya mau ngasuh gitu kan. Itu sih yang terlihat gitu. Dan belajar bareng gitu dengan adik-adiknya gitu. Jadi yang kelihatan itu oleh saya gitu. Di rumah itu tadi dia mau ngomong gitu. Ngasuh gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Untuk seperti kayak sholat gitu masih perlu untuk di ini lagi nggak? Iya masih ya, karena karena masih lama subuh ya. Masih proses ya kalau itu. Kan nggak mungkin juga kita dari sekolah telepon subuh nih. Karena tadi ya memang secara sinergitas antara sekolah dan orang tua di rumah juga memang harus sama-sama gitu. Jadi bukan berarti memasrahkan seutuhnya nih pengaruh sekolah ya. Nggak boleh itu. Justru nggak boleh Pak. Iya nggak boleh. Baik, alhamdulillah. Itu mindset yang salah gitu ya. Karena ya pendidikan yang paling besar dominannya itu kan memang di keluarga kan, terutama figur orang tua kan ya. Dan alhamdulillah ya mungkin kalau kita tadi ngobrol hari ini nih sepertinya wah ini kelihatan banget kenapa anaknya seperti ini ya, dari ayahnya, dari ibunya juga seperti itu ya. Masya Allah, alhamdulillah, luar biasa sekali Pak Rafi. Pesan-pesan nih mungkin Pak Rafi buat kita nih, terutama mungkin untuk di dunia sosial gitu kan banyak orang-orang yang akhirnya orientasinya kepada bisnis untuk ya maaf keuntungan dunia aja gitu kan, kadang yang akhirannya itu jadi terlupa gitu. Kira-kira apa sih yang membuat Pak Rafi itu konsisten bisa fokus dunia ini sebagai jalan justru untuk meraih akhirat tadi? Ya semua ini kan berawal dari visi ya, goal besar. Jadi kalau visi itu kan to be, kita tuh mau jadi apa sih gitu kan. Nah saya selalu, karena saya juga punya goal bahwa semua yang saya lakukan di dunia ini ya harus berakhir dan berujung di akhirat saya gitu. Goal saya itu gitu. Jadi itu menjadi motivasi saya gitu. Nah kalau di dalam hubungan dengan bisnis gitu kan, kita harus punya visi dan juga mau aksi gitu. Karena kalau kita punya keinginan, punya goal gitu ya, nggak ada
aksi nggak mau action, ini jadi halusinasi gitu, orangnya halu gitu kan, gitu kan. Visi tanpa aksi, Tambah halusinasi. tambah aksi, halusinasi. Ada juga orang gitu ya, dia nggak punya visi tapi mau aksi terus. Nah ini bingung mau kemana sih kita ngerinya gitu. Nah ini kalau kita punya visi, mau beraksi ya, mau action gitu kan, insya Allah jadi berprestasi gitu. Masya Allah. Nah di samping ini gitu ya, kalau saya sering menyebut itu kalau konsep kita ya ingin berhasil juga ada 3 hal yang harus diperhatikan gitu. Kalau saya nyebutnya BTP. BTP. Nah, P-nya tuh apa? Bacaan. Oh, baca. Kita tuh apa yang kita baca tiap itu berpengaruh terhadap pikiran kita gitu, mindset kita gitu. Algoritma. Nah, yang kedua T-nya tuh tontonan. Tontonan. Apa yang kita tonton? Nah, jadi kalau kita tiap hari nontonnya nggak jelas gitu kan, hanya sebatas hiburan semata, ya itu berpengaruh gitu. Kalau kita hanya ditonton, misalnya sekarang kan banyak yang mudah lah kita di YouTube tuh mencari untuk belajar cukup banyak yang motivasi dan lain gitu kan. Itu dicek apa yang kita tonton gitu. Yang ketiga itu P-nya pergaulan. Nah ini kita lingkungan kita nih kayak gimana gitu, kita bergaul gitu ya. Kalau seumpama karena ini kan berpengaruh ya, karena itu kayak energi gitu. Ya kalau kita yang bergaul dengan orang-orang yang mungkin tidak punya spirit, semangat, ya orang malu, ya kita akan terbawa gitu. Makanya kita pun harus memilih pergaulan kita gitu. Jadi insya Allah kalau seumpama BTP ini ya positif semuanya, saya yakin ya insya Allah dengan izin Allah kita jadi orang berhasil gitu. Masya Allah. Bacaan, tontonan, dan pergaulan. Bacaan apa sih yang kita baca ya? Karena untuk minat baca kita nih, terutama untuk minat baca kita di kaula-kaula muda nih, kayak saya kan masih muda Pak Haji. Masih muda. Saya juga masih muda. Alhamdulillah. Untuk bacaan nih kadang kita lebih suka untuk bacaan lihat status orang gitu. Bahan gibah gitu ya. Apalagi statusnya bahan gibah gitu kan, keluh kesah orang-orang. Nah, bacaan-bacaan yang bisa memotivasi kita, terutama biar sinkron nih antara bacaan kita terus tontonan kita, pergaulan kita itu bacaan-bacaan yang seperti apa sih kita? Tinggal menyesuaikan ya kebutuhan kita apa. Karena yang utama kalau ini kita nih, hari ini tuh orang hidup tuh butuh motivasi, butuh effort gitu. Orang hari ini hidup mau belajar, ikut pelatihan motivasi, training ini itu, bahkan dari mulai angka yang murah sampai ratusan juta gitu, karena mencari motivasi gitu. Karena itu harus dibiasakan ya, kita mencari buku-buku yang berhubungan motivasi gitu, karena kita butuh. Dari di samping itu ya kayak saya sering ngajak anak ke toko-toko buku, karena itu kan memacu minat ya gitu. Karena mereka sebulan sekali ambil buku satu PR udah dibaca belum buku kemarin, dia beli lagi ya, diajak lagi. Akhirnya nggak mau mereka tiap hari gitu. Jadi dibudayakan gitu kan. Kalau saya di rumah itu habis maghrib setelah murojaah, dari jam anak saya di rumah jam 6 sampai jam 8 itu semua mati. TV dan nggak boleh gitu. Jam 6 sampai jam 7 mereka itu wajib murojaah gitu kan, tilawah. Nah jam 7 sampai jam 8 nah tadi baca sama ngerjain PR yang buat besok gitu. Jadi udah diatur untuk itu. Dan kita harus konsisten di situ gitu. Jadi kalau enggak ya tadi susah nanti kita juga gitu, ngawal merekanya gitu. Namun di tengah kesibukan Pak Rapi sendiri itu tidak menjadi masalah ya Pak? Ya bagi saya challenge ya, karena kita kerja keras, kita ingin berhasil buat siapa sih gitu. Oh iya. Baik lagi buat keluarga gitu. Betul. Makanya saya pribadi sampai hari ini yang berusaha kasih yang terbaik. Yang pertama ya sebisa saya tiap hari harus ngantar anak saya sekolah gitu. Masih ngantar kan, sering ketemu Pak Ali gitu kan gitu. Terus ngantar nanti jemput ibunya gitu kan. Yang kedua sebagai suami juga saya masih gitu kan berupaya ngasih yang terbaik. Dari mana? Misal belanja sayuran, makan untuk keluarga itu saya usahakan saya beli gitu. Nyetok per 3 hari per 4 hari gitu di rumah gitu. Karena saya pengen buat anak-anak saya itu nutrisi yang terbaik gitu loh. Jadi saya pilih sendiri sayurnya atau gitu. Masya Allah. Jadi harga bawang berapa sekilo? Aduh, kayaknya yang tahu kemarin telur nih. Masya Allah, berarti Pak Rapi yang belanja. Ya alhamdulillah kita saling isi lah dengan istri gitu. Masya Allah. Istri juga support banget, saling mengisi. Masya Allah, ini figur teladan banget ya Pak. Sampai belanja kebutuhan dapur juga beliau. Harus dong. Berapa emang Pak harga bawang sekarang?
Masya Allah. Tontonan ya Pak, tadi mungkin ada pembatasan juga ya tontonan. Untuk gadget sendiri Pak, kalau Saya batasi dan saya sangat saklek di situ. oh nggak ada toleransi ya? Ya, Pak? jadi mereka itu bisa main handphone itu di waktu libur dan itu ada jamnya gitu. Oh baik, jadi memang betul-betul diatur ya Pak untuk tontonan sendiri. Kalau untuk pergaulan sendiri Pak, mungkin kalau di sekolah kan mungkin banyak teman-temannya gitu. Kalau di rumah bagaimana tuh? Ya sama kita batasi. Ya dia bergaul dengan siapa itu kita tanya, diskusi aja. Sebisa mungkin kita di situ hadir lah gitu kan. Makanya saya sering ketika ada kegiatan ya kita profiling apa gitu, kemana dengan siapa itu harus kita kita jaga gitu. Untuk tadi karena memang hari ini tantangan terbesar ya di dunia era yang cepat informasi luar biasa tuh serangannya gitu kan terhadap anak gitu. Keluar rumah itu udah apapun yang dilihat itu udah berbeda gitu kayak gitu. Kayak di TV-TV itu saya juga jarang. Jadi begini, saya di rumah membiasakan hari ini saya tidak mau mendengar berita tentang korupsi, pembunuhan, pencurian gitu. Jadi harus yang didengar itu yang hal baik-baik gitu. Karena secara langsung itu mempengaruhi gitu. Ya saya juga kadang-kadang iseng ya kalau di Jakarta ke teman-teman itu yang punya relasi dengan pejabat-pejabat, coba tuh udah di TV tuh dikurangilah gitu ya berita tentang korupsi, tentang pembunuhan, karena secara langsung itu memberikan pengaruh terhadap orang gitu. Mungkin ketika orang udah oplos dengan kehidupan dia, akhirnya oh begini nih ya, jadi dia mendapat ide dari ditayangkan gitu. Bukan dapat hikmah ya Pak. Tapi kalau yang ditonton kan ada misalnya tentang tadi misalnya juara gitu, prestasi, motivasi itu kan berbeda gitu. Iya, betul. Dikit-dikit kita berita tentang korupsi anak-anak aduh gitu kan kita kepikiran gitu kan begitu. Nah itu mungkin juga harus dimulai kita sebagai orang tua dah mulai memperhatikan soal itu gitu. Kayak gitu. Jadi memang betul-betul harus disortir ya Pak ya untuk tontonan itu sendiri. Capek sih, ya, tapi itu challenge buat kita orang tua gitu. Tapi kalau kita cuek malah dampaknya itu kita bagus gitu. Dan tadi sih mungkin saya yang tertarik terkait dengan kita buat siapa sih melakukan ini semua untuk gitu. Keluarga. Cuma kita susah juga kan kalau Betul. tidak baik untuk keluarga gitu kan. Masya Allah. Jadi memang betul-betul yang dilakukan, yang diusahakan ini ya tak lain dan tak bukan adalah untuk keluarga. Dan lagi-lagi orientasinya kalau ditarik benang merahnya nih untuk akhirat tadi ya. Bukan hanya sekedar bersama di dunia, tapi juga bersama kelak di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Pak Rafi, terima kasih banyak Sama-sama. sudah hadir di podcast kita, berbagi kepada kita. Alhamdulillah. Semoga nanti bisa lain kesempatan kita jumpa kembali, ngobrol lagi nih yang siap. lebih intens mungkin. Insyaallah teman-teman. Boleh nanti sambil kita barangkali kita podcast bersama nanti ketika misalnya ada hal-hal yang bisa kita kolaborasikan, bisa kita kolaborasikan. Teman-teman. Baik para pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih sudah menonton podcast Al-Irsyad Juara bersama Bapak Rafiuddin Firdaus, ayahanda dari Ananda Raisya Deviana Altapunisa, kelas 3 SDIT Al-Irsyad Al-Islamiyah Karawang. Tentunya banyak hal sekali yang bisa kita dapatkan dari pengalaman yang telah beliau berikan kepada kita semua. Salah satunya adalah bagaimana figur seorang orang tua menjadi teladan bagi anaknya. Dalam hal ini beliau karena memang berkecimpung di dunia sosial yang dalam hal ini beliau sering mengajak kepada Ananda untuk ikut langsung merasakan bagaimana sih ketika kita merasakan seperti itu. Dan ini dapat menjadikan suatu nilai ataupun jiwa-jiwa sosial Ananda itu akan muncul dengan sendirinya. Karena apa? BTP, bacaan, tontonan, serta pergaulan dari Ananda itu yang akan membentuk karakteristik bagaimana Ananda nanti di masa depan. Bersama saya Rahmat Hidayat dan Bapak Rafiuddin Firdaus, mohon undur diri sampai ketemu di channel YouTube berikutnya, podcast Al-Irsyad Juara. Dadah.